Shalom Bapak Ibu dan Saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Pagi GKSBS. Mari siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan hari ini. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kasih anugerah yang tak berkesudahan. Saat ini kami hendak membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bukalah telinga rohani kami, agar kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga pelaku firman yang setia. Singkirkan segala kekhawatiran, pikiran yang mengganggu, dan kekerasan hati, agar firman-Mu dapat bertumbuh dengan subur dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Imamat pasal 2 ayat 1 sampai dengan 16. Nats kita pada pagi hari ini pada ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Korban sajian. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang mau merenungkannya, terlebih lagi yang mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita pada pagi hari ini adalah persembahan yang berkenan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Imamat mungkin terasa berat bagi sebagian orang karena isinya banyak tentang aturan dan hukum persembahan. Namun di balik semua itu, Tuhan sedang mengajarkan umatnya bagaimana untuk hidup kudus dan menyenangkan hatinya. Imamat pasal 2 ayat 1 sampai dengan 16 berbicara tentang korban sajian. Bukan korban darah seperti domba atau lembu, tetapi persembahan dari hasil bumi. Tepung terbaik, minyak, kemenyan, roti yang dipanggang, bahkan hasil pertama dari panen. Sekilas persembahan ini tampak sederhana, tapi justru dari sini kita belajar bahwa Tuhan menghargai setiap bentuk pemberian selama diberikan dengan hati yang benar. Ada 3 hal penting yang dapat kita renungkan dari pasal ini. Pertama, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tepung yang terbaik adalah hasil gilingan yang halus, lambang dari pengorbanan, kerja keras, dan ketulusan hati. Tuhan tidak menginginkan sisa atau yang seadanya, karena Dia pantas menerima yang terbaik dari hidup kita. Waktu, tenaga, pikiran, dan kasih. Pagi ini apakah kita memberi kepada Tuhan waktu yang terbaik atau hanya sisa dari kesibukan kita? Kedua, dibubuhi minyak dan kemenyan. Minyak melambangkan pengurapan Roh Kudus, dan kemenyan adalah lambang doa dan penyembahan. Tuhan menginginkan bukan hanya persembahan yang baik, tapi juga dihadirkan dalam suasana penyembahan dan keintiman dengannya. Jangan hanya melakukan ibadah atau pelayanan secara rutinitas tanpa pengurapan Roh Kudus dan keintiman dalam doa, melainkan bagaimana kita sungguh-sungguh di dalam kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam penyembahan dan keintiman kepada Tuhan. Dan ketiga, jangan ada ragi dan madu, tetapi pakailah garam. Tuhan secara spesifik melarang ragi dan madu. Ragi adalah lambang dosa, kecongkakan, dan pengaruh jahat ataupun kemunafikan. Madu lambang kenikmatan duniawi yang menyesatkan. Dan sebaliknya Tuhan memerintahkan agar setiap korban sajian ditaburi garam. Ini menjadi sebagai lambang perjanjian yang kekal antara Allah dan umatnya, murni dan
penuh dengan kesetiaan. Hidup yang mau mempersembahkan bagi Tuhan harus dibersihkan dari dosa dan keinginan duniawi. Tuhan ingin persembahan itu murni, tidak bercampur dengan kepentingan diri atau kemunafikan. Tuhan tidak melihat besarnya persembahan, tetapi kesetiaan dan kemurnian hati dalam memberi. Pada pagi ini kita bangun dan memulai hari baru. Marilah kita mempersembahkan hidup kita seperti korban sajian, dengan ketulusan, dengan kerajinan dan kesetiaan, dan dengan pengaruh yang positif. Mungkin kita tidak bisa memberi banyak hal secara materi, tetapi kita bisa memberikan sikap yang baik, ibadah dan pelayanan yang setia, dan doa yang sungguh-sungguh. Dan itu semua adalah bentuk korban sajian yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita menjadi umat yang tidak hanya tahu memberi, tetapi tahu bagaimana mempersembahkan hidup yang harum di hadapannya. Sebab hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan dengan tulus dan kudus adalah korban yang harum bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi yang baru. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami. Biar melalui firman Tuhan, di mana mengajarkan kami untuk mempersembahkan hidup kami hari ini sebagai korban sajian yang harum dan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan, bukan hanya yang tersisa. Bersihkan hati kami dari ragi dosa dan taburilah hidup kami dengan garam perjanjian-Mu agar kami setia sampai akhir, dan biarlah perkataan dan perbuatan kami menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mohon berkat untuk di sepanjang hari ini, dan kami menyerahkan juga segala aktivitas kami. Tuhan Kau jaga lindungi, Tuhan pula juga yang memimpin, Tuhan juga yang memberkati. Mohon ampun akan setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan pagi kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.